warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Nurmalasari dengan NIM E1C022129. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tindak tutur dan peristiwa tutur. Apa itu tindak tutur dan peristiwa tutur? Langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada tindak tutur. Tindak tutur adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh penutur pada saat berbicara. Nah, Charles mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori yang membahas tentang makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Nah, Richard menjelaskan bahwa tindak tutur adalah istilah minimal dari pemakaian situasi tutur, yaitu artinya ketika kita berbicara, kita akan melakukan tindakan-tindakan seperti memberi laporan, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, meminta maaf, dan lain sebagainya. Nah, tindak tutur ini dibagi menjadi 3. Austin menyatakan setidaknya ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh penutur, yaitu yang pertama ada tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi ini adalah tindak tutur yang menghasilkan ujaran secara linguistik yang memiliki makna atau referensi tertentu. Nah, contohnya itu pada kalimat hari ini akan turun hujan. Nah, kalimat itu menyampaikan informasi mengenai cuaca pada hari ini. Nah, tindak tutur yang kedua ada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang memiliki tujuan atau maksud tertentu dari tuturan tersebut. Nah, seperti untuk memerintah, memuji, mengancam, dan lain sebagainya. Nah, contohnya pada kalimat awas ada anjing gila. Nah, pada kalimat tersebut itu bisa menjadi peringatan maupun ancaman, tergantung siapa lawan tuturnya. Nah, bisa menjadi peringatan jika konteksnya pada orang-orang yang ingin melewati rumah tersebut agar lebih berhati-hati, dan juga bisa menjadi ancaman jika yang dituju adalah pencuri yang ingin mencoba memasuki rumah tersebut. Nah, yang ketiga ada tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang memiliki efek bagi pendengar. Nah, contohnya itu pada kalimat tugas ini harus selesai hari ini juga. Nah, kalimat itu mempunyai efek tertentu bagi para pendengarnya, entah itu pendengar akan merasa tertekan ataupun akan merasa semangat untuk agar bisa mengerjakan tugas itu dengan cepat. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya interaksi linguistik antara penutur dan juga mitra tutur dalam suatu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Nah, adapun komponen dari peristiwa tutur ini, Delhaimes membaginya menjadi 8 komponen, yaitu yang pertama setting. Setting ini menandakan waktu, tempat, dan situasi dari peristiwa tutur tersebut. Yang kedua ada partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang terlibat pada peristiwa tutur tersebut. Yang ketiga ada ends. End ini adalah persoalan maksud atau tujuan dari terjadinya peristiwa tutur tersebut. Yang keempat ada act of sequence yang mengacu pada tahapan-tahapan dalam peristiwa tutur tersebut. Yang kelima ada key. Key ini adalah sifat yang menggarisbawahi amanat yang ingin disampaikan dalam peristiwa tutur tersebut. Yang keenam ada instrumentalis yang merupakan alat atau media yang digunakan untuk berkomunikasi dalam peristiwa tutur tersebut. Dan yang ketujuh ada norm of interaction and norm of interpretation atau norma interaksi dan norma interpretasi, yang artinya norma interaksi mengacu pada aturan-aturan dalam berinteraksi, dan juga norma interpretasi mengacu pada cara atau norma untuk menafsirkan tuturan dari mitra tutur tersebut. Nah, yang ke-8 ada genre atau model, yaitu kategori isi percakapan yang mengacu pada ragam bahasa yang digunakan selama peristiwa tutur tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.